Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan kita masuk pada halaman ke-8, poin kedua. Ats-tsaniyatu, poin kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Poin kedua di sini, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, la yarda, tidak rela, tidak redha, an yusyraka, untuk disekutukan, ma'ahu, bersamanya, ahadun, siapapun, fi ibadatihi, dalam peribadatannya. La malakun muqarrabun, tidak dengan malaikat yang dekat dengan Allah. Wala nabiyyun mursalun, tidak pula dengan nabi yang diutus Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ataupun dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida, dan sesungguhnya masjid-masjid itu lillah, untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah siapapun. Pada minggu yang lalu, ketika kita menjelaskan poin yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita sia-sia. Bukti bahwa tidak meninggalkan kita sia-sia adalah dengan diutusnya Rasul kepada kita. Maka barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepada Rasul, dia masuk neraka. Maka poin yang kedua ini menjelaskan tentang lawan daripada tauhid. Apa itu? Kesyirikan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak rela untuk disekutukan. Dari sini kita tahu bahwa seagung-agungnya perintah adalah tauhid, dan sebahaya-bahaya larangan adalah syirik. Jadi tidak ada perintah yang lebih agung melebihi tauhid, dan tidak ada larangan yang lebih bahaya melebihi syirik. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala di sini, Allah tidak rela, Allah tidak redha untuk disekutukan dalam peribadatannya, tidak dengan malaikat, tidak juga dengan nabi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mau dibandingkan atau disekutukan dengan para malaikat, karena malaikat bagian daripada makhluknya, ataupun dengan nabi juga sama, dengan para nabi, karena para nabi juga termasuk makhluknya. Makanya Allah dengan tegas, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan masjid-masjid itu milik Allah, jangan berdoa bersama Allah siapapun. Kenapa di sini muallif hanya mencontohkan satu ibadah dalam suratul Jin ayat
mencontohkan tentang doa. Bukankah kesyirikan itu bukan hanya di bab doa saja? Di bab nazar juga bisa syirik ketika bernazar kepada selain Allah. Kemudian juga di bab al-khauf war raja, ketika kita takut kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah juga kesyirikan. Atau salat diberikan kepada selain Allah, pokoknya sesuatu yang khusus bagi Allah, apabila diselewengkannya berarti telah menyekutukan Allah dengan kesyirikan yang besar. Lah disebutkannya satu contoh oleh pengarang tentang doa kepada selain Allah, padahal kesyirikan itu bukan hanya di bab doa, karena doa itu mencakup semua ibadah. Jadi doa itu mencakup seluruh atau semua ibadah yang diperintahkan Allah. Dan doa itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan doaul ibadah. Itulah yang disebut dengan rutinitas. Ketika habis sholat fardu ada namanya wirid zikir, itu ada doanya juga di situ. Kemudian ketika kita mau tidur, bangun tidur, masuk WC, keluar WC, mau keluar rumah, masuk rumah, itu kan semua ada doanya. Lah doa-doa yang bersifat rutinitas itu disebut doaul ibadah. Dan semua ibadah itu mengandung doa, karena minimalnya ketika seseorang itu melakukan sesuatu dalam bentuk ibadah, pasti dia menghendaki ibadahnya diterima. Pasti dalam ibadahnya ingin mendapatkan pahala dan ingin mendapatkan balasan, dan itu bagian daripada doa. Makanya tidak ada satupun ibadah kecuali ada doanya di situ. Minimalnya minta supaya ibadahnya diterima. Dan yang kedua ada namanya doaul masalah, doa yang ketika kita banyak masalah ekonomi, kita berdoa supaya dimudahkan ekonominya, masalah kesehatan ketika sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, masalah masalah-masalah keluarga, masalah-masalah tetangga dan begitu seterusnya, maka kita meminta kepada Allah untuk diselesaikan dan diurai masalahnya. Intinya bahwa di sini muallif rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita tentang bahaya syirik. Tentang bahaya syirik. Pertama, bahaya syirik itu bahwa syirik itu sebesar-besarnya dosa besar. Tidak ada dosa yang paling besar melebihi syirik. Dan itu pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Rasul, akbarul kabair, dosa yang paling besar itu apa? Maka Nabi SAW kemudian menjawab, asyirku billah, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, syirik besar itu bisa menghancurkan semua amalan dan semua pahala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, hancur lebur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian yang ketiga, syirik ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi kalau orang terjerumus kepada syirkul akbar, maka dia secara otomatis keluar dari Islam. Karena rukun Islam itu yang pertama 2 kalimat syahadat kan. Kalau sampai kemudian dia melakukan kesyirikan, berarti membatalkan rukun Islam yang pertama. Makanya orang yang melakukan kesyirikan dipastikan keluar dari agamanya, sadar ataupun tidak. Kemudian yang keempat, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, maka kalau dia dimasukkan ke dalam neraka, maka akan dikekalkan di dalamnya. Allah mengatakan, la in asyrakta wa man yusyrik, gimana ayatnya itu? Faqad habita amaluhu wa huwa
Gimana lupa saya ayatnya. Tapi yang jelas bahwa orang-orang yang masuk ke dalam neraka dan dia mati dalam kondisi syirik, maka dia akan dikekalkan di dalamnya. Wa man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Jadi barang siapa yang melakukan kesyirikan maka diharamkan masuk surga. Ketika Allah katakan diharamkan masuk surga berarti tempatnya di neraka. Dan selamanya dia akan dikekalkan di situ dan tidak akan pernah keluar dari neraka. Itu orang yang melakukan kesyirikan. Dan banyak lagi tentang bahaya syirik. Itu yang paling besar. Merupakan dosa yang paling besar. Kemudian menggugurkan semua amalan, kemudian dikeluarkan dari Islam, dan kalau masuk neraka dikekalkan dan tidak akan pernah keluar. Pertanyaan pun muncul, kenapa terjadi kesyirikan dan kapan terjadinya? Kalau kita melihat sejarah, dari zaman Adam alaihi salam ke zaman Nuh itu belum terjadi kesyirikan. Dari zaman Adam ke zaman Nabi Nuh itu belum terjadi kesyirikan, dan waktunya, kurun waktunya itu asyara kurun, 10 abad. Berarti 1 abad itu 100 tahun. Berarti kalau 10 abad 1000 tahun. Jadi jarak Nabi Adam ke Nuh itu 1000 tahun. Itu tidak ada kesyirikan. Pembunuhan ada, Qabil membunuh Habil. Perzinahan, musik dan yang semacamnya itu ada di zaman Nabi Sith. Tetapi kesyirikan tidak ada. Betul-betul mereka itu masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baru terjadinya kesyirikan pertama di dunia ini di zaman Nabi Nuh. Jadi zaman Nabi Nuh itu ada sebuah kaum yang mereka sangat mencintai orang-orang soleh. Di antara nama-nama orang soleh itu disebutkan dalam Al-Quran, La tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 orang soleh. Pertama Wad, itu orang tuanya. Kemudian Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr itu anak-anaknya. Jadi Wad ini orang soleh yang sangat dicintai di zaman itu, karena memang di zaman fatrah tidak ada kenabian. Jadi nabi yang dulu hilang, nabi yang akan datang belum muncul. Yang ada hanyalah para penerus para nabi, orang-orang soleh. Lah masyarakat di zaman itu sangat mengagungkan keluarga Wad. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan Wad meninggal dunia. Kemudian estafet dakwahnya diambil oleh anak sulungnya, Suwa. Tapi Allah takdirkan Suwa pun meninggal dunia. Kemudian Suwa meninggal dunia digantikan adiknya namanya Yagus. Tapi Yagus pun kemudian meninggal dunia. Yagus meninggal dunia, kemudian digantikan estafet dakwahnya oleh Ya'uq. Tapi Ya'uq juga meninggal dunia, kemudian diganti yang terakhir, yang si bungsu namanya Nasr. Tapi Allah takdirkan Nasr pun meninggal dunia. Maka setelah kemudian orang-orang soleh ini meninggal dunia dari satu keturunan Wad ini, maka kaum tersebut pun kehilangan sosok yang mereka kagumi dan mereka cintai. Disinilah iblis yang selama ini menanti-nanti waktu kapan bisa menggoda manusia untuk melakukan kesyirikan, ada kesempatan. Akhirnya kemudian iblis menjelma seperti orang soleh, kemudian mempengaruhi kaumnya Wad Yagus itu agar mereka mengenang kebaikan dan jasa mereka, supaya bisa bernostalgia dengan mereka. Dengan cara apa? Dibisikkan was-was oleh setan agar kaum Wad itu membuat berhala, membuat patung, dibentuk dengan rupa dan wajah mereka, kemudian ditempatkan di satu tempat khusus yang kapan-kapan bisa dikunjungi. Ma'asyiral muslimin,
ikhwah fillah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian mereka terkena waswas, betul mereka membuat patung. Jadi patung itu dimiripkan dengan keluarga Wad. Kemudian setan mengatakan, kenapa aku suruh kalian membuat patung? Supaya kalian terangsang beribadah. Tuh lihat, niatnya setan itu kadang-kadang dibungkus dengan ibadah tuh. Supaya kalian terangsang ibadah. Kalau dia melihat patung-patung Wad Suwa itu, teringat dengan kebaikan keluarga Wad Suwa, akhirnya mereka pun bersedekah, mereka pun memperbaiki ibadah, dan begitu seterusnya. Itu generasi awal tidak tahu maksudnya iblis untuk membuatkan berhala. Generasi pertama meninggal, datang generasi kedua. Generasi kedua meninggal, datang generasi ketiga. Entah berapa generasi kemudian setan datang dan mengatakan, saya loh hidup di zaman bapak, kakek dan moyang kalian. Kalian tahu nggak maksud mereka membuat patung itu? Ya namanya orang generasi yang tidak paham, mereka nggak tahu. Maka setan pun mengajarkan syirkul wasilah, syirik menggunakan wasilah. Apa itu? Menyembah Allah lewat perantara patung-patung itu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah Allah kecuali lewat mereka. Maksudnya lewat orang-orang yang sudah mati, supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Berhasil. Akhirnya kemudian generasi itu mulailah mereka menyembah berhala. Pada awalnya tidak menyembah berhala, ya menjadikan berhala itu sebab untuk menyampaikan tujuan mereka kepada Allah, tapi lama-lama disembah. Begitulah kesyirikan. Ya tentu iblis sangat bahagia karena selama ini belum ada anak turunan Adam yang bisa disesatkan sampai ke taraf syirik kecuali di zaman Wad. Mulailah tersebar kesyirikan di mana-mana. Orang banyak menyembah berhala. Disinilah Allah utus Nuh alaihi salatu wassalam untuk memberantas mereka semuanya. Tapi apa yang terjadi? Siang malam Nuh berdakwah pun tidak diterima dakwahnya. Malah Nuh kemudian diusir dan akan dibunuh. Sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala kirimkan azab dalam bentuk hujan deras sehingga menjadi banjir bandang diiringi dengan tufan dan meluluhlantakkan semua umat manusia kecuali yang hidup di perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itu secara sejarah. Terjadinya syirik itu kapan? Di zaman Nabi Nuh. Tapi syaitan tidak puas sampai di sini. Iblis tidak akan puas. Dia akan mengembangkan produk syirik itu macam-macam. Di zaman Nabi Nuh kesyirikannya cuma syirkul wasilah saja kan. Mendekatkan diri kepada Allah lewat kuburan orang soleh. Tapi setelah berlalunya waktu, zaman masuk ke zaman Ibrahim. Apa yang terjadi? Di zaman Nabi Ibrahim macam-macam kesyirikan ada. Mulai menyembah bintang, mulai menyembah matahari, mulai menyembah bulan, mulai menyembah berhala, sampai kepada menyembah manusia. Siapa? Namrud. Ya. Namrud merasa dirinya Tuhan, sehingga dia mengatakan ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan dan mematikan gitu. Dia merasa dia sanggup menghidupkan dan mematikan, padahal dia tidak sanggup. Kemudian dia mencontohkan kalau dia sanggup mematikan dan menghidupkan seseorang, dipanggilnya 2 tahanan dari penjara. Kemudian kata Namrud, bunuh yang ini, lepaskan yang ini katanya. Lihat aku bisa mematikan dan bisa menghidupkan katanya. Yang satu kubunuh mati, yang satu kubiarkan dia hidup. Berarti aku bisa menghidupkan dan mematikan. Kan bukan itu sebenarnya. Menghidupkan matikan itu bunuh dulu baru hidupkan. Maksudnya kan kita gitu. Tapi Namrud enggak. Ya tentu dalam rangka mengejek Nabi Musa alaihi salam. Mengejek Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Ibrahim cerdas. Dia tidak melanjutkan kata-kata itu, tapi dia membuat tema baru. Karena masalah yang pertama urusan darah bahaya. Maka dia pun membuat tema baru. Baik, Rabbku menjalankan matahari dari arah timur, kemudian dia terbenam ke arah barat. Sekarang wahai Namrud, lakukan seperti itu. Balik matahari kalau kau sanggup. Wa buhital ladzi kafar. Maka orang kafir pun terdiam. Lah hilang masa Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai ke masa jahiliyah, mendekati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Kesyirikan makin merajalela, merebak di mana-mana.
sampai diutusnya Nabi SAW untuk memberantas kesyirikan. Diturunkannya Al-Quran juga untuk memberantas kesyirikan. Karena dosa syirik itu dosa yang paling bahaya, dosa yang tidak akan pernah diampuni selamanya sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah tidak akan redha selamanya an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, untuk disekutukan bersamanya siapapun dalam peribadatannya, tidak dengan malaikat yang mendekatkan diri kepada Allah, tidak pula dengan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah menganggap malaikat itu banatullah, anak-anak putri Allah. Jadi kalau Yahudi menganggap Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Isa anak Allah, orang musyrik Arab mengatakan malaikat putri Allah. Dan mereka telah berdosa dengan kata-katanya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan Allah satu di antara tiga. Dan itu akidahnya orang-orang Nasrani, kan itu ya. Nah di sini Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajidi lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Di zaman Rasul kesyirikan mulai berkembang juga kan. Bagaimana syirik itu sampai kepada masalah tangkal, jimat-jimat, diyakini ini itu kan. Seperti hadis Imran ibn Husain ketika ada seorang laki-laki memakai gelang. Kata Rasul, apa gelang apa itu? Ini dari kuningan wahai Rasul. Kata Rasul, untuk apa? Oh, saya ini punya penyakit lemah, biar kuat saya pakai ini gelang ini. Kata Rasul, buang gelang itu. Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Buang gelang itu karena tidak akan menambah kepadamu kecuali kelemahan. Wa imitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau engkau mati dan gelang itu masih ada di tanganmu, maka engkau tidak akan beruntung selamanya. Artinya apa? Di zaman Rasul mulai berkembang kesyirikan, mulai masuk ke tangkal-tangkal, ke jimat-jimat, ke kelinikan. Di zaman sekarang meningkat kesyirikan sampai tingkat menyembah uang, menyembah dinar, menyembah dirham, menyembah busana, dan begitu terus. Jadi kesyirikan itu mudah menyebar dan akan terus menyebar. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, nanti di akhir zaman umatnya akan bergabung dengan orang-orang musyrik. La taqumus sa'ah, ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai ada sebuah kaum dari kalangan kaum muslimin, mereka bergabung dengan orang-orang musyrik. Dan sekaranglah zamannya di mana yang melakukan kesyirikan itu justru orang yang mengaku dirinya muslim. Yang menjadi dukun KTP-nya muslim, yang datang ke dukun KTP-nya muslim. Ya, yang jual jimat juga KTP-nya muslim, yang beli jimat juga KTP-nya muslim. Yang dikubur di kuburan seorang muslim, yang datang meminta-minta kuburan juga seorang muslim. Jadi apa bedanya? Bahkan kesyirikan di zaman sekarang lebih parah dibandingkan kesyirikan di zaman dulu, seperti yang sudah kita pelajari dalam kitab Qawaidul Arba kan. Nah di sini hanya menekankan dalam kitab Ushulus Tsalatsa bahwa Allah tidak redha untuk disekutukan dengan siapapun, tidak dengan malaikat, tidak dengan nabi, apalagi orang-orang yang dianggap wali. Apalagi tidak jelas kewaliannya, tentu lebih parah lagi. Inilah poin yang kedua dari Ushulus Tsalatsa, wallahu alam. Sampai di sini saja. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.